Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk sejenak meneduhkan diri dan menerima sapaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, jika pada hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman yang benar kepada kami akan apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2-16. Dan tema samas kita pada hari ini adalah batu sandungan. Bapak Ibu bisa membacanya secara lengkap, tetapi saya akan membacakan ayat 12 saja. Demikian. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, dari ayat 2-16, jika Bapak Ibu membacanya secara lengkap, kita melihat bahwa Paulus berbicara tentang tudung kepala yang seharusnya dipakai oleh seorang perempuan. Yang dimaksud tudung di sini adalah kain panjang atau syal yang menutupi kepala. Dan perempuan yang dimaksudkan di sini adalah perempuan yang sudah menikah. Tudung kepala pada perempuan yang sudah menikah pada zaman itu menandakan kesopanan, hormat, dan takluk kepada suaminya. Karena itu jika seorang perempuan tidak bertudung atau dia mencukur rambut kepalanya, akan dianggap sebagai pelacur, berusaha menarik perhatian secara seksual kepada laki-laki dan dianggap tidak setia dan menghina suaminya. Kita harus paham bahwa pada zaman itu, yaitu pada masyarakat Yahudi maupun masyarakat di Korintus, status perempuan sangat direndahkan. Perempuan tidak memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan laki-laki. Yang boleh berbicara dan memimpin di muka umum adalah laki-laki. Tetapi di Korintus tampaknya perempuan juga diperbolehkan untuk berbicara di depan umum. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa jika seorang perempuan berbicara di muka umum, yang pada waktu itu dianggap sebagai suatu bentuk kebebasan, janganlah ia lupa akan aturan penampilan yang pantas untuk seorang wanita. Dalam hal ini, ia harus tetap memakai tudung kepalanya. Dan untuk kaum laki-laki disebutkan juga pada ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Paulus hendak mengatakan bahwa ada aturan-aturan yang tetap harus diikuti bila mana seseorang tampil pada pertemuan-pertemuan jemaat. Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan agar kebebasan yang ada di dalam Kristus tidak salah arah atau malah tidak membawa seseorang kepada Kristus. Sobat Samas, bagaimana dengan zaman sekarang? Sekarang ini perempuan ada yang berpotongan rambut pendek dan tidak memakai tudung kepala. Bahkan ada beberapa laki-laki yang memanjangkan rambutnya. Pada prinsipnya bukanlah pada tudung kepalanya, bukan pada rambut panjangnya, tetapi seperti yang tertulis pada ayat tadi, ayat 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah. Sumbernya adalah Allah. Pusatnya adalah Allah. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Masing-masing mempunyai peran dan aturannya sendiri yang semuanya kembali tertuju kepada Allah. Di dalam kebebasan kita pada Kristus, kita harus dengan hikmat dan bijaksana mempertimbangkan dan memperhatikan orang lain juga. Jika penampilan dan perilaku saya membawa orang lain semakin jauh dari Tuhan, maka saya harus mengubahnya. Hal ini bukan mengajar kita untuk berperilaku munafik atau berpura-pura, tetapi dasarnya adalah kasih, yaitu
kasih Allah sendiri yang memikirkan dan mencari damai dan kesejahteraan bagi orang lain. Mari kita berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Batu sandungan adalah sebuah kiasan untuk sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain menjadi berdosa. Dalam hal ini menjadi batu sandungan dari cara kita berpenampilan yang tidak mencerminkan kesopanan dan kesalehan yang bisa membuat orang lain jadi tersandung dan jatuh dalam dosa. Tidak semua orang mempunyai nilai-nilai dan pemahaman yang sama dengan kita. Memang kita diajar untuk lebih banyak menekankan apa yang ada di dalam hati daripada apa yang di luar. Seperti yang tertulis di 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi jika dari penampilan dan lebih luas lagi, perilaku dan tutur kata kita membuat orang lain tersandung dan membuat orang lain jatuh dalam dosa, meskipun kita bisa berdalih bahwa yang saya lakukan ini adalah untuk Tuhan, maka kita harus mengubahnya atas dasar kasih Allah. Bapak Ibu, jika kita sudah mengalami kasih Tuhan dan kita juga mengasihi Tuhan, maka kita akan dengan rela hati mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apapun itu, mulai dengan mengubah hati kita, pikiran kita, perilaku dan tutur kata kita, bahkan penampilan kita sekalipun, semua untuk membawa berkat bagi sesama dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni kami jika di dalam hidup dan cara kami membawa diri kami sehari-hari secara tidak sadar menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan tanpa kami sadari, kami membuat orang lain semakin jauh dari-Mu. Beri kami kasih dan hikmat-Mu Bapa, agar kami mau merendahkan diri kami, belajar mengubah diri, agar bisa menjadi berkat bagi orang lain dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.